Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Shadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitab Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur milik Allah semata, salat dan salam untuk Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bersama bagian kepengasuhan keasramaan bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka kegiatan sosialisasi ujian komprehensif kelulusan SMA Rahmah Pesantren Hidayatullah Malang di tahun pelajaran 2020-2021. Perlu kita sampaikan terkait dengan latar belakang kenapa harus ada yang namanya ujian komprehensif kelulusan. Yang pertama adalah perwujudan visi dan misi Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren, sehingga harus ada ujian komprehensif. Kita tahu persis bagaimana visi lembaga ini adalah bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang kompetitif, sehingga melahirkan generasi yang siap memikul amanah Allah sebagai hamba dan khalifahnya. Sedangkan yang latar belakang kedua adalah penerapan standarisasi kompetensi kelulusan berdasarkan ketentuan kelembagaan di Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rahmah ini, dan selanjutnya disebut ujian komprehensif kelulusan. Dua hal itulah Bapak dan Ibu sekalian yang melatar belakangi kami harus melakukan ujian komprehensif di lembaga kita. Yang berikutnya, untuk tujuan pertama, menstandarisasi kompetensi kelulusan secara umum santri SMA. Karena berbagai latar belakang yang ada keberadaan anak-anak dan sudah kita proses selama 3 tahun itu, maka kita pun perlu menstandarisasi kompetensi mereka. Yang kedua, mendorong semangat santri agar tetap meningkatkan belajar pasca ditiadakannya ujian nasional. Hiruk pikuk ujian nasional yang selama ini menjadi barometer di dunia pendidikan nasional dan tahun ini diadakannya, untuknya kita perlu menyemangati anak-anak karena UN sudah tidak ada, maka kita pun harus mencari solusi yang solutif. Kira-kira apa dan seperti apa yang bisa memotivasi belajar anak walaupun UN sudah tidak ada. Yang ketiga adalah meningkatkan standar kualitas institusi dalam menghadapi kompetensi global. Kita sadar bahwasanya ketika kita tiarap, kita akan dilindas. Ketika kita tetap berdiri, maka kita pun akan tertabrak. Maka harus ada sebuah lompatan-lompatan yang bisa kita berikan untuk anak-anak, sehingga anak-anak mendapat celupan yang terbaik. Dan yang keempat adalah memastikan ketercapaian standar kompetensi santri. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbicara latar belakang, sudah berbicara tujuan dan objeknya. Objek ini adalah anak-anak kita bersama, yakni kelas 12 di lingkungan SMA Ar-Rahmah Pondok Pesantren Hidayatullah yang ada di Malang. Adapun materi-materi yang akan kita berikan dan akan kita ujikan nanti adalah pertama, akidah dan implikasinya dalam keseharian. Yang kedua, ada peribadatan keseharian. Yang ketiga, ada akhlak dan penerapan keseharian. Sehingga bagaimana akidah anak kita, bagaimana peribadatan mereka, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, qiyamul lail, dan lain sebagainya, itu nanti akan masuk di situ. Akhlak dan penerapan keseharian, bagaimana tindak tanduk adab-adab anak-anak, baik adab terhadap guru, baik adab pada teman sesama, baik adab pada orang tua, baik pada sumber daya, dan lain sebagainya. Sehingga akhlak inilah yang kita harapkan bisa menjadi ukuran awal bagi anak-anak kita, dan mereka akhlaknya adalah akhlak-akhlak yang baik. Berikutnya juga ada hafalan hadis dan pemahamannya, ada tahfidz, terjemah dan tafsir Al-Quran, ada diniyah, sains dan teknologi, serta teknologi informatika dan komputer. Yang tidak lepas juga adalah komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah kemandirian dan leadership. Kapan waktunya? Insya Allah Bapak dan Ibu, ini sangat mepet sekali dari waktu ke waktu.
dalam perjalanannya ini, karena saat sekarang sudah bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena dimungkinkan anak-anak itu sudah nanti mereka konsentrasi di perguruan tinggi, karena saat sekarang anak-anak sudah pagi hari bimbel UTBK, pagi hari ini anak-anak UTBK, kalau Senin sampai Kamis, terus ada Jumat Sabtu, ini anak-anak bimbel TOEFL bagi yang mereka menginginkan ke luar negeri dan yang mengambil program itu. Sehingga kita agendakan insya Allah di bulan Desember penuh, itu sampai bulan April atau Mei, awal Mei. Itu insya Allah agendanya. Bagaimana bentuk ujian? Insya Allah bentuk ujiannya baik itu wawancara tes lisan, baik itu penilaian persepsional, baik itu secara tulis dan kognitif, ada juga ujian praktek, dan yang terakhir bagaimana dia bisa presentasi. Maksudnya materi-materi yang ada itu dia buat sebagai sebuah modul, dia buat sebagai sebuah makalah, dan selanjutnya dipresentasikan. Selanjutnya, apa saja nanti di akhir kegiatan, kurang lebih bulan April atau bulan Mei itu, anak-anak akan mempresentasikan hasilnya. Baca kitab ini tetap ada, karena kita ini di pesantren Bapak dan Ibu, sehingga anak-anak diharapkan juga bisa memaknai, membaca, menerjemahkan kitab-kitab gundul yang ada. Dan nanti yang akan kita ujikan adalah kitab Minhajul Muslim. Babnya juga sudah kita tentukan, yakni bab Toharoh. Yang kedua, nanti ada presentasi pemusalaran jenazah. Jadi karena anak-anak akan hidup dalam sebuah masyarakat, sehingga mereka pun harus mengetahui bagaimana merawat jenazah yang baik. Mulai dari memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan, dan pada akhirnya dia pemakaman. Nah, harapannya ini bisa dikuasai oleh anak-anak dan dipresentasikan. Yang ketiga, ini ada pidato bahasa Inggris dan ada pidato juga bahasa Arab nanti. Nah, ini yang akan dilakukan oleh anak-anak, bahwasanya apa yang sudah didapatkan bahasa Inggris saat sekarang, ada program-program LIC, ada program-program penambahan kosakata tiap harinya, ada pidato di masjid tiga kali dalam sepekan, maka itulah yang nanti akan dipraktekkan oleh anak-anak. Mereka akan pidato bahasa Inggris di hadapan khalayak, baik adik kelas, baik guru maupun sumber daya yang lain dan penguji yang lain. Dan yang terakhir adalah presentasi manhaj hidayatullah. Nah, ini karena anak-anak berada dalam sebuah lingkup hidayatullah, maka mereka pun nanti, dan materi-materi kemanhajan sudah diberikan kepada mereka, insya Allah akan diberikan manhaj hidayatullah ke anak-anak, dan anak-anak akan mempresentasikan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk teknik-teknik penilaian, ini kita tadi sudah sampaikan bahwasanya tekniknya mulai wawancara, bentuk-bentuk ujiannya wawancara, penilaian persepsional, tulis kognitif, ujian praktek, dan presentasi. Adapun untuk materinya ujian tadi sudah disebutkan, akidah dan implikasi dalam keseharian, nanti pakai komprehensif, kuesioner maupun observasi, sertifikasi doro marhala ula, ada penilaian murabi, ada reka pelanggaran. Dan insya Allah setiap materi uji, teknik penilaiannya juga berbeda-beda. Contoh seperti kemandirian dan leadership, Bapak dan Ibu, maka kemandirian dan leadership ini ujiannya melalui tes komprehensif, tulisan dan praktek. Begitu pula absensinya seperti apa, penilaian murabi dan kaurnya kayak apa. Nanti beberapa hal lain akan dijelaskan oleh Pak Jumari selaku koordinator di keasraman di kepesantrenan. Dan berikutnya terkait dengan pengujinya siapa? Apakah hanya guru kita atau guru dari luar atau yang lain? Berdasarkan ketentuan yang ada, pengujinya adalah pertama adalah tim guru sekolah. Karena dia yang juga sudah mengetahui, mengajar, memberi materi. Dan ini harapannya bisa menjadi evaluasi. Yang berikutnya adalah tim guru pengasuh kepesantrenan. Karena kita juga sinergi dengan kepesantrenan, harapannya pesantren juga bisa memberikan ujian ini. Ketiga, lembaga independen, baik itu kita kerjasama sama katakanlah Umi Foundation, katakanlah dengan kerjasama dengan lembaga TOEFL atau TOEFL yang lain yang sudah dipercaya. Dan yang terakhir, nanti pengujinya juga dari tokoh masyarakat, perwakilan wali santri, dan akademisi yang kita undang. Lah, Bapak dan Ibu sekalian, hal itulah yang tentunya apa saja bahan-bahan tadi menjadi bahan kelulusan, syarat lulus, syarat untuk mendapatkan ijazah. Syarat untuk mendapatkan ijazah. Yang pertama adalah tentunya ya memang tercatat sebagai santri Aroma yang aktif itu pasti. Terus
menyelesaikan belajar formal 3 tahun. Jelas ini ya. Terus presensi kehadiran di kelas maupun di kepesantrenan 90%. Terus mendapatkan bidang studi KKM minimal 75 dan kepribadian minimal nilai B serta lulus UKK. Nah, Bapak sekalian, tentunya itu adalah materi-materi ujian dan juga syarat-syarat kelulusan. Untuknya kerjasama yang baik dari kita bersama, bagaimana nanti kita bisa mensinergikan semua potensi ini untuk kebaikan anak kita. Kalau materi-materi ujian yang ada nilai-nilai minimal, contoh seperti akidah dalam aplikasi keseharian nilai minimalnya B. Berarti kalau C nggak lulus. Kalau C nggak lulus ya. Kalau C nggak lulus. Sehingga jangan kaget nanti, anakku kok sekolah di Ar-Rahmah 3 tahun kok akidahnya nggak lulus. Ya karena dalam UKK-nya dia tidak lulus, nilainya C. Kalau katakanlah dalam tahfidz, terjemah dan tafsir Al-Quran, nilainya katakan 80. Kalau kurang dari 80 berarti dia belum lulus dan tidak lulus kan gitu ya. Tapi tetap dapat ijazah, ijazahnya kan tamat kan begitu ya. Untuknya Bapak sekalian, materi-materi ujian nilai-nilai minimal insya Allah sudah ada berdasarkan data yang ada dari kami. Insya Allah nilai minimal kita 80 dan nilai minimal untuk abjad yakni nilai B. Insya Allah begitu Bapak dan sekalian, apa yang kita sampaikan terkait dengan hal ini, sosialisasi ujian komprehensif kelulusan yang insya Allah ini menjadi bekal, menjadi motivasi bagi anak-anak pasca UN ditiadakan. Dan selanjutnya kita juga akan mendapatkan pencerahan kelanjutan informasi ini yang akan disampaikan oleh Pak Jumari, apa-apa yang belum tersampaikan dalam hal-hal kami tadi, baik itu materi, baik itu ojek dan sebagainya yang belum tersampaikan akan disampaikan oleh Pak Jumari. Dipersilakan Pak Jumari, waktu kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang senantiasa kami muliakan Ustadz Fahmi selaku Kepala Sekolah SMA Rahmah, yang senantiasa kami muliakan Bapak Ibu Wali Santri SMA Rahmah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan untuk kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbarokah ini kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, izinkanlah kami menyambung tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan panduan teknis ujian komprehensif kelulusan di sekolah. Maka kami akan sedikit melanjutkan terkait dengan panduan teknis ujian komprehensif kelulusan di kepesantrenan. Tadi beliau juga sudah menyampaikan terkait dengan tujuan dan objek. Selanjutnya maka kami akan menyampaikan materi dan waktu untuk pelaksanaan ujian komprehensif kelulusan di kepesantrenan. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, poin yang pertama adalah peribadatan keseharian. Insya Allah nanti waktu sama dengan tadi yang diterkatkan oleh di sekolah, yakni bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April nanti 2021. Poin-poin apa yang nanti akan kami berikan penilaian terkait dengan peribadatan keseharian? Yang pertama adalah pelaksanaan sholat berjamaah santri di masjid. Yang kedua adalah melaksanakan sholat rawatib 5 waktu
Yang ketiga adalah pelaksanaan sholat tahajud. Yang ketiga adalah, yang keempat, kehadiran peribadatan santri minimal 95%. Untuk poin yang kedua adalah akhlak dan penerapan kesehariannya. Ini untuk waktu pelaksana penilaian sama, yakni pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021. Poin-poin akhlak dan penerapan keseharian yang diberikan penilaian adalah pelanggaran-pelanggaran yang merupakan pelanggaran syariat. Salah satu contoh, mencuri, memalak, berjudi, miras, narkoba, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah fokus di Al-Quran, yakni tahfidz, tilawah, wirid, doa-doa harian, serta terjemah Al-Quran. Untuk tahfidz, Ananda minimal ketika nanti ujian komprehensif minimal 5 juz. Juz berapa itu? Juz 28, 29, juz 30, disambung juz 1 dan juz 2. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah lulus standar UMI, ya, karena kita bekerjasama dengan UMI Foundation. Waktu untuk pelaksanaan ujian nanti sama di bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021. Untuk poin yang ketiga, memahami tafsir Al-Quran juz 30. Kapan untuk waktunya? Untuk pelaksanaan ujian komprehensif untuk tafsir, insya Allah di bulan Maret sampai dengan bulan April 2021. Sedangkan yang poin keempat, mampu menghafal dan menerjemahkan wirid pagi dan sore, serta doa zikir sholat dan doa sehari-hari. Kapan waktu pelaksanaannya? Insya Allah akan kita laksanakan di bulan Maret sampai dengan bulan April 2021. Bapak Ibu yang senantiasa kami muliakan, poin yang keempat untuk penilaian adalah komunikasi bahasa internasional, yakni bahasa Arab. Apa yang diujikan? Insya Allah nanti poin yang pertama yang akan diujikan adalah mampu berkomunikasi harian dengan memakai bahasa Arab atau muhawarah. Sedangkan poin yang kedua, santri mampu memiliki 750 kosakata bahasa Arab. Sedangkan poin yang kelima, Bapak Ibu, poin penilaian nanti di kepesantrenan adalah kemandirian dan leadership. Ini hampir sama dengan penilaian tadi yang dilakukan oleh di sekolah. Poin yang pertama adalah mampu disiplin dalam kegiatan peribadatan di masjid dan madrasatul Quran. Poin yang kedua, siswa mampu mandiri dalam beriman. Beriman ini adalah terkait dengan keasramaan. Bagaimana mampu menjadikan asrama beriman, yakni bersih, rapi, aman dan nyaman pada lingkungan asrama. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan bentuk ujian. Nah, bagaimana nanti bentuk ujian untuk panduan teknis ujian komprehensif kelulusan nanti. Yang pertama adalah penilaian persepsional. Nah, bagaimana poin-poinnya? Yang pertama adalah presensi kehadiran sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua adalah presensi sholat rawatib.
Yang ketiga, presensi sholat tahajud. Yang keempat, penilaian asrama beriman. Ini untuk pribadi dan lingkungan nanti ketika di asrama. Sedangkan yang kedua, bentuk penilaiannya adalah ujian tulis atau kognitif. Bagaimana poin-poinnya? Yang pertama, ujian tafsir juz 30. Yang kedua, ujian mufradat bahasa Arab. Sedangkan yang ketiga adalah ujian praktek. Nah, bagaimana bentuk ujian praktek? Yang pertama adalah ujian tilawah nanti untuk Al-Quran. Yang kedua, ujian percakapan bahasa Arab sehari-hari. Yang ketiga, ujian wirid pagi sore dan sholat serta doa-doa keseharian. Sedangkan bentuk ujian yang keempat adalah ujian terbuka. Ujian terbuka tahfidz nanti akan kita lakukan minimal nanti kemampuan santri yang tadi minimal 5 juz sampai dengan 30 juz. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, untuk penguji tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ada tim penguji, nanti juga dari tim, selain tim internal kepesantrenan, maka kita juga akan meminta bantuan ke tim guru, terutama karena lembaga kita ini adalah lembaga integral, maka nanti akan saling memberikan penilaian bagaimana kondisi anak-anak ketika di asrama, bagaimana kondisi anak-anak ketika di sekolah. Untuk yang kedua, insya Allah akan bekerjasama dengan lembaga independen, yakni insya Allah Umi Foundation, juga nanti lembaga TOEFL begitu. Yang ketiga adalah masyarakat, nanti tentunya kita akan melibatkan wali santri, tokoh masyarakat dan juga akademisi. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dari tim kepengasuhan. Teriring doa, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk anak-anak kita, memberikan motivasi dan senantiasa bekerja sama untuk bagaimana anak-anak kita mampu melewati masa-masa sulit ini dengan sabar dan tetap istiqomah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu, terima kasih juga pada Pak Jumari telah menyampaikan tambahan informasi sosialisasi ujian komprehensif kelulusan di SMA Rohmah Pesantren Teluk Melalang tahun ajaran 2020-2021. Untuknya kita mohon doa dari Bapak dan Ibu yang berada di tempatnya masing-masing untuk kebaikan putra-putra kita. Mohon tiap selesai beribadah selalu disebut nama putranya. Mohon setiap selesai kegiatan juga selalu didoakan putra-putranya. Dan kami juga mohon semoga kita semua, seluruh Dewan Asatidz, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan tugas dan amanah mulia ini. Akhirnya mohon dimaafkan khilaf dan salahnya. Semoga apa yang kita sosialisasikan ini menjadikan perhatian bagi kita semuanya dan bagi anak-anak kita serta para pengelola untuk mengangkat sebuah program bersama menjadikan anak-anak yang takwa, anak cerdas, dan anak kita yang mandiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Papa waktu Bagas izin masuk Ar-Rohmah, masuk pondok, Papa seperti disambar petir.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Fidi Kisatria Bagas Ramadan. Saya asal Pasuruan. Saya masuk SMP Ar-Rahmah tahun 2008 sampai 2014. Alhamdulillah saya 6 tahun di sini, SMP, SMA, Ar-Rahmah, Hidayatullah Malang. Alhamdulillah, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama berada di pondok pesantren Ar-Rahmah Hidayatullah Malang ini. Saya lulus SD, sebelum lulus SD saya bilang ke orang tua, "Pa, Ma, Bagas ingin pondok." Nah, sedangkan pikiran orang tua saya itu pondok pasti notabene yang jelek-jelek, yang kitab kuning saja, ataupun yang nggak ada akademiknya. Alhamdulillah, mama saya dapat info dari kepala sekolah TK Al-Kausar, Pasuruan, saya dari Pasuruan, tentang Ar-Rahmah ini. Alhamdulillah, singkat cerita, mama saya cari tahu alamatnya dan lain sebagainya, sampailah saya di sini. Alhamdulillah, pada saat awal saya bertanya kepada papa, "Pa, nggak apa-apa nih, Bagas beneran boleh mondok?" Sejatinya papa saya dan mama saya waktu itu tidak mengizinkan karena ada alasan-alasan yang lainnya. Alhamdulillah baru kemarin dibuka karena beliau berdua berkata, "Dulu papa waktu Bagas izin masuk Ar-Rahmah, masuk pondok, papa seperti disambar petir, kayak diblar, kayak seakan-akan kaget, kok bisa anak saya minta sini." Perlu diketahui, ayah saya seorang tentara, jadinya otomatis anaknya kepingin menjadi tentara juga. Alhamdulillah, singkat cerita, saya memperdalam agama. Alhamdulillah, saya kelas 7, saya udah hafal 2 juz. Masya Allah, tabarakallah, juz 30 dan juz 29. Karena target di SMP Ar-Rahmah pada saat itu 3 juz sekali duduk. Alhamdulillah, saya selesaikan 3 juz itu kelas 8 semester 1. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya mau lulus SMP, orang tua mengatakan, "Udahlah, di Ar-Rahmah saja. Ar-Rahmah sudah bagus, Ar-Rahmah dekat, dan lain sebagainya." Pada saat itu saya udah kayak, kok nggak boleh sih? Tapi saya nurut aja, karena saya percaya ridallah, ridal walidain. Alhamdulillah, saya tes, saya keterima, alhamdulillah di Ar-Rahmah. Singkat cerita, sebelum kelas 3 SMA, saya udah mulai makin seneng memperdalam agama ini, agama Islam. Alhamdulillah, kelas 3 SMA ada teman saya dapat info dari kak kelasnya yang di Hidayatullah Pusat, Gunung Tembak, tentang Ar-Royah, Istiba Ar-Royah yang ada di Sukabumi itu. Alhamdulillah, saya minta izin ke orang tua, minta ridho, minta restu, "Gimana Pa, Ma, apakah boleh?" Dan beliau berdua menjawab, "Iya Le, Papa Mama izinkan." Alhamdulillah, saya mengikuti tes dan keterima. Singkat cerita, saya keterima di Ar-Royah. Semester 3, saya daftar di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, saya keterima tanpa tes, dengan mengirimkan berkas-berkas formulir yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, yakni seluruhnya bahasa Arab. Alhamdulillah, kita bisa memetik hikmah dan pelajaran apabila kita mendapatkan ridho dan restu dari orang tua kita, maka jalan kita enak. Dan perlu diketahui, jangan sampai kita menyangka kita mondok itu terpaksa ataupun yang lainnya. Karena apa? Agama itu butuh untuk seorang muslim yang dilahirkan di dunia ini. Maka saya turut bangga dan alhamdulillah, seperti pondok pesantren Ar-Rahmah ini, Islamic Boarding School, akademiknya yang bagus, diniyahnya juga bagus. Bayangkan, teman-teman saya banyak yang belum hafal wirid pagi dan petang atau wirid pagi dan sore. Bayangkan, di Ar-Rahmah wirid pagi dan petang wajib kita hafalkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah dan lain sebagainya. Alhamdulillah.
3 juz sekali duduk. Alhamdulillah kita bukan pondok tahfidz, tapi seperti halnya materi-materinya seperti pondok tahfidz. Maka alhamdulillah saya turut bangga, turut senang. Alhamdulillah, qadarullah, laulallah, tsumma ar-rahmah. Saya nggak mungkin menjadi seperti ini. Saya dulu SD nakal sekali. Nakal, sebadu-badungnya orang. Makanya alhamdulillah, saya bersyukur banget. Laulallah, tsumma ar-rahmah. Kalau nggak Allah, kemudian ar-rahmah, saya nggak tahu menjadi apa sekarang. Atau tidak mengenal Tuhannya, ataupun tidak mengenal agamanya.